Hi everyone, selamat malam, selamat datang kembali di acara Elmen Talks. Hi everyone. Kita sapa-sapa dulu kali ya sambil nunggu teman-teman semua untuk gabung di acara kita pada malam hari ini. Ada Elmen Talks di episode kedua dengan Elmen Crew Awards gitu. Nah, aku mau cek dulu nih ke teman-teman semua apakah suaraku jelas, guys? Apakah suaraku jelas, guys? Kalau misalnya jelas, silahkan acungkan jempol ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kemarin udah nonton nih ya di episode pertama, kemarin ada Dr. Adib sama finalis nomor 1 nih dari Elmen Crew Awards, yaitu ada Filipus. Nah, malam ini kita kedatangan finalis nomor 2 dari Elmen Crew Awards gitu. Nah, teman-teman pasti penasaran juga ya, apa sih bedanya Elmen Crew Awards dan juga The New Elmen of the Year gitu. Nah, sebenarnya Elmen Crew Awards ini adalah salah satu appreciation ya, jadi event appreciation untuk untuk para pegawai Nutrifood yang mereka punya inspirasi juga nih untuk menjadi gaya hidup sehat nih buat teman-teman semua yang ada di rumah gitu ya. Jadi pegawai Nutrifood tuh nggak cuman karyawan doang, tapi mereka juga punya inspirasi-inspirasi yang bisa jadi inspirasi juga bagi teman-teman semua di rumah ataupun followers mereka yang ada di social media gitu. Nah, malam ini kita kehadiran salah satu grand finalist juga dari Elmen Crew Awards, dan tidak lain dan tidak bukan adalah Maman Suarman gitu ya. Nah, kita cek apakah Maman sudah hadir ya. Sambil kita tunggu, kita sapa-sapa dulu nih teman-teman semua yang ada di rumah. Halo everyone, selamat bergabung kembali di Elmen Talks. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti punya pertanyaan gitu ya, atau punya kesan-kesan nih untuk grand finalist kita yang nomor 2 ada Maman, nanti boleh banget ditulis di kolom komentar ya, kasih support yang semeriah mungkin buat Maman, jadi biar dia semangat nih untuk mengikuti serangkaian acara Elmen Crew Awards. Hola Dios. Hi everyone. Ini tadi udah ada banyak ya, udah ada Mas Mirza, udah ada Oki, udah ada Reza, tadi semuanya udah gabung. Teman-teman boleh banget ya nanti kirim pertanyaan-pertanyaan atau mungkin penasaran nih sama background dari Elmen Crew Awards, grand finalist dari Elmen Crew Awards nomor 2 Maman ya, tentang hal-hal yang mungkin dia udah kerjakan gitu ya di kehidupan dia sehari-hari, nggak cuma sebagai karyawan Nutrifood tapi juga banyak banget hal-hal lain yang dia kerjakan ya, baik itu kegiatan sosial gitu, ada juga gaya hidup sehat juga gitu. Jadi si Maman ini tuh nggak cuman menginspirasi ya sebagai seorang karyawan Nutrifood, tapi dia juga punya jiwa sosial yang tinggi gitu. Nah, untuk tahu lebih lanjut nih tentang Maman, setelah ini kita akan undang Maman untuk bergabung ya dengan live kita pada malam hari ini gitu. Kita lihat apakah Maman sudah bergabung. Oh, sepertinya dia udah kirim request ya. Oke, mari kita invite Maman. Oke, kita tunggu Maman untuk bergabung. Teman-teman semua, nanti kalau ada pertanyaan untuk Maman, jangan lupa bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah sini ya guys. Nah, terus kalau saya mau kasih dukungan ya berupa emoticon juga boleh banget gitu. Halo Maman, selamat malam. Halo. Sehat. Kita cek audio dulu. Kira-kira audionya Maman kedengeran nggak nih? Kedengeran nggak, Man? Dengeran. Aman ya, aman. Oke, nah teman-teman semua, mari kita kita gali lebih dalam nih tentang profil seorang Maman Suarman yang nggak cuman menginspirasi ya sebagai karyawan Nutrifood, tapi juga dia telah ikut
banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial dan juga mungkin gaya hidup sehat yang bisa jadi inspirasi bagi kita semua nih. Oke, Man, pertama-tama boleh nggak sih kenalan sama teman-teman semua nih yang sudah nonton kita pada malam hari ini tentang profil kamu? Boleh, silahkan. Oke, ya, hari itu malam teman-teman, semua gitu ya. Thank you udah pantengin kita jam 8 malam barengan Elmen, barengan aku dan Iqbal malam ini gitu ya, teman-teman. Semoga nanti bisa ngobrol ke depan 30 menit ke depan gitu ya. Oke, teman-teman, kenalin aku Suharman Siahaan. Saat ini bekerja sebagai area marketing di Nutrifood. Penempatannya saat ini di Medan, Sumatera Utara gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah ke Danau Toba atau udah pernah explore atau mungkin cuma tahu gitu ya, mungkin nanti mau explore, itu aku berasal dari Danau Toba, dari Balige tepatnya di Sumatera Utara gitu. Di Nutrifood sudah bekerja selama hampir 6 tahun, ini jalan ke 6 tahun gitu ya, dan sudah penempatan ke berbagai provinsi nih di Indonesia, karena memang Nutrifood jadi perusahaan yang memberikan kita kesempatan untuk bisa explore lebih banyak. Ini sesuai dengan hobi dan passionku juga, karena memang aku suka traveling sebenarnya, Bal, gitu. Nutrifood sudah menempatkanku ke 7 provinsi, pernah di Jambi dulu penempatan pertama kali gitu ya, terus ke Padang Sumatera Barat, lalu ke Pekanbaru Riau, ke Purwokerto, ke Jogja, ke Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan juga kembali lagi sekarang ke Medan, ke Sumatera Utara gitu ya. Jadi penempatan sekarang itu sudah hampir 2 tahun di Medan, Sumatera Utara gitu ya. Dan menariknya sebenarnya kalau bekerja di Nutrifood dan penempatan-penempatan luar kota begini ya, dan penempatan rutin setiap mungkin setahun atau 2 tahun perpindahan gitu, kita bisa tahu, aku bisa tahu banyak hal gitu, misal karakter, terus pola pikir, budaya, dan apa ya, berbagai hal gitu ya, yang sudut pandang yang juga punya. Misal orang Batak sama orang Jawa pasti beda banget ya. Orang Jawa sama orang Kalimantan itu pasti beda banget. Jadi makin banyak belajar, makin dewasa gitu ya, makin melihat banyak hal tentang karakter-karakter orang dan budaya-budaya masing-masing di kota, masing-masing yang aku pernah tempatin gitu. Fun fact-nya sebenarnya, Bal, aku itu jurusannya sastra Inggris dari Universitas Negeri Medan di Sumatera Utara gitu ya. Dan dulu pas sekolah itu aku jurusan teknik pemesinan di SMK gitu. Jadi kalau dilihat dari apa namanya, pola belajarku itu cukup kok nggak nyambung ya gitu, dulu dari teknik pemesinan, kemudian sastra Inggris, dan sekarang jadi marketers dan belajar banyak hal tentang marketing, bisnis, dan juga manajemen gitu ya di Nutrifood gitu, dan diajarkan dan dikasih ruang untuk anak-anak baru kayak aku yang baru belajar dan yang belum tahu banyak hal gitu untuk belajar di Nutrifood. Dan thanks God-nya bisa ngikutin follow-nya, prosesnya gitu ya, dan sekarang juga memang cukup lama di Nutrifood, hampir 6 tahun, dan bersyukur banget gitu di Nutrifood gitu ya. Dan sebenarnya juga cerita tentang Nutrifood-nya juga nih, Bal, apa namanya, banyak banget sebenarnya di Nutrifood yang menarik gitu ya, karena karyawannya itu dikasih keleluasaan gitu, dan kita menganggap Nutrifood itu sebagai rumah kedua. Kenapa rumah kedua? Karena jadi rumah kembali kita setelah rumah pertama. Apalagi aku bukan apa namanya, di tempat-tempat kota-kota sebelumnya kan bukan di rumah sendiri ya, jadi ketemu banyak orang tuh orang asing gitu. Tapi Nutrifood jadi rumah kedua karena orang-orangnya membuat kita kayak keluarga gitu. Dan bukan jadi zona nyaman ya, tapi memang tiap hari kita malah makin produktif, makin ngasih yang terbaik tentang apa yang kita punya dan apa yang kita lakukan ke Nutrifood-nya gitu ya. Jadi Nutrifood juga banyak kasih apa namanya ruang belajar. Di kita di internal Nutrifood itu banyak belajar tentang hal-hal baru, leadership, kemarin juga tentang humankind, tentang egg paradox gitu ya. Jadi kita ada apa namanya belajar rutin itu dengan internal Nutrifood. Pak Mardis dulu sering ngasih apa namanya kelas untuk kita, beberapa HOD juga gitu ya, dan juga dari eksternal juga diundang untuk ngasih materi dan juga ngasih pelajaran terus menerus, bahkan setiap bulan ke karyawan Nutrifood gitu ya. Jadi banyak banget hal yang kita bisa pelajari di Nutrifood, dan aku cukup bersyukur sampai saat ini 6 tahun di Nutrifood gitu ya, dan hal-hal yang menarik, hal-hal baru itu selalu bisa apa namanya berkembang untuk self development. Wah, ini udah apa ya, bekerja di Nutrifood udah 6 tahun nih. Berarti kalau misalnya kita balik lagi, udah tadi Mama juga sempat nyebutin udah berpindah nomaden ya istilahnya, dari satu tempat ke tempat lain. Itu pasti belajar dengan orang-orang baru, dengan budaya-budaya baru juga ya di tempat-tempat baru. Wah, super inspiring juga gitu ya. Jadi di Nutrifood tadi memang Mama juga sempat ngejelasin bahwa orang-orang Nutrifood itu sangat empowering gitu ya, nggak cuman empowering dari segi knowledge tapi juga experience
Maman dapat banyak hal nih dari leaders-leaders di Nutrifood. Lah, menarik banget. Terus tadi kalau dilihat-lihat ya ada yang ada yang komen nih gitu. Kang Maman gimana nih kabar perpustakaan terapung? Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran dan juga nggak tahu, Maman tuh pernah menginisiasi satu platform ya, kayak semacam ruang belajar gitu yang diberi nama perpustakaan terapung gitu. Boleh nggak sih diceritain, Man, tentang perpustakaan terapung ini gimana sih awalnya terbentuk gitu ya, terus latar belakangnya kenapa Maman bisa sampai kepikiran nih bikin satu platform yang namanya perpustakaan terapung ini gitu. Oke, ya, Bang. Jadi dulu itu sejak kuliah 2011 lalu gitu ya, cukup aktif di organisasi internal kampus dan juga komunitas-komunitas gitu. Jadi di internal kampus itu salah satunya ada himpunan sama BEM di kampus gitu ya. Jadi aktif banget di sana. Nah, perpustakaan terapung itu sebenarnya inisiasi yang kita buat saat kuliah semester berapa ya? Mungkin semester 5 ya dulu kayaknya. 2013 gitu ya. Itu awalnya ada, kalau mungkin Bang Irwan mungkin nonton di sini tuh, Bang Irwan jadi salah satu inisiator yang dulunya dia cuman hanya makan seafood ke namanya Kampung Nelayan di Belawan di Medan juga gitu ya, makan seafood awalnya, tapi ngelihat kok banyak anak-anak di situ tuh kayaknya apa perlu dibantu gitu ya, dari pendidikan, dari mungkin kesehatan dan segala macam. Dan akhirnya dia mengajak aku dan teman-teman yang lain untuk menginisiasi satu gerakan gitu ya, untuk mengajar anak-anak Kampung Nelayan Belawan. Jadi gimana caranya supaya adik-adik di Kampung Nelayan Belawan itu bisa mendapatkan pendidikan yang cukup gitu. Karena kok kayak Belawan ini salah satu kecamatan di Kota Medan sebenarnya, tapi orang Belawan kalau pergi ke Medan kayak dari satu kota ke kota yang besar gitu. Padahal sebenarnya Belawan itu juga Kota Medan. Dan kita menginisiasi itu bersama teman-teman satu himpunan tadi yang di himpunan bahasa Inggris gitu ya, dan mengajarkan ke sana itu mata pelajaran yang bilingual. Jadi kita ajarkan mereka bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Jadi itu tahun 2013 pertama dikunjungin. 2014 kita mulai gitu ya, kenalan dengan Kepling di sana, terus pendekatan dengan masyarakat yang ada di situ dan masyarakat anak-anak adik-adik yang ada di sana juga gitu ya. Jadi kita bentuk di sana itu 2014, dan awalnya memang kita hanya create itu dengan anggota anggota himpunan aja gitu. Jadi awalnya mungkin sekitar 10 sampai 15 orang ya yang mungkin masih peduli di awal gitu ya. Jadi anak-anak ini kita kumpulkan, semua pakai duit sendiri nih Bang. Jadi nggak ada funding apa-apa. Jadi setiap hari Minggu siang kita motoran tuh dari Medan ke Belawan sekitar 45 menit mungkin ya. Jadi sampai ke sana parkirin motor, nyebrang pakai kapal, terus kumpulin anak-anak di satu aula yang hampir ambruk tuh sebenarnya dulu, takut juga bisa tenggelam juga kita sebenarnya gitu ya. Dan ngumpul bareng di sana itu dan ngajarin anak-anaknya sekitar 1 sampai 2 jam mata pelajaran, kemudian kreativitas, kesenian segala macam kita ajarkan ke mereka gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya yang bisa jadi pembelajaran gitu, karena sejak kuliah dulu itu kok merasa masih idealis dan sosial gitu ya, jiwa sosialnya harus tetap dikembangkan ke anak-anak yang ada di kampung nelayan gitu. Jadi penting banget untuk bisa ngajarkan mereka gitu. Dan kok kayaknya anak mahasiswa itu nggak akan bisa berguna gitu kalau memang nggak menyebarkan apa yang dia dapat secara ilmu dan pendidikan gitu ya ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi itu sebenarnya pure kita pakai dana pribadi itu dulu. Memang ya itu ya naik motor, ongkos PP penyeberangan, terus ngasih hadiah-hadiah ke anak-anaknya gitu ya. Dan ini tuh jadi menarik karena memang dulu kita dapat exposure cukup gede dari Bapak Rizal Ramli saat itu. Pak Rizal Ramli itu Menteri Kemaritiman dan Perikanan saat itu. Halo? Macet-macet nggak ya, Bang? Cek, cek, sorry. Cek, cek, sorry. Aman? Aman ya? Oke, siap, siap. Oke, ya, thanks God sebenarnya karena dulu itu kita dapat exposure cukup besar gitu karena memang dulu Pak Rizal Ramli
apa namanya, saat itu lagi apa jadi Menteri Kemaritiman gitu ya dan Perikanan. Jadi dia support kita 2 kapal penyeberangan gitu ke sana. Jadi 2 kapal penyeberangan itu dipakai setiap, jadi utilisasi cukup penting untuk penyeberangan dari apa namanya Belawan ke Kampung Nelayan. Itu tuh dipakai oleh kita relawan dan juga masyarakat di apa namanya Kampung Nelayan untuk sering apa transportasi ya bolak-balik gitulah. Dan saat itu juga Pak Rizal Ramli itu ngasih beasiswa juga ke anak-anak yang kami ajarkan gitu dari anak SMA, masih beasiswa untuk adik-adik yang apa namanya ingin kuliah tapi pilihannya memang lebih ke apa kemaritiman, perikanan gitu ya. Dan thanks God-nya mereka juga setelah lulus tuh langsung bekerja di beberapa company yang kemarin juga dipilihkan gitu. Dan bersyukur sebenarnya dari hal yang kita buatin dari awalnya cuman hal kecil gitu ya, ternyata cukup berimpact besar ke orang banyak, orang-orang kampung nelayan Belawan gitu. Jadi kita merasa jeripayah dedikasi kita selama beberapa tahun membangun itu berimpact besar, walaupun sebenarnya kita juga mendapatkan exposure juga secara nggak langsung pasti gitu ya. Jadi orang-orang yang kita undang ke sana atau bahkan Prapung, bahkan malam ini gitu ya, malam ini aku menceritakan Prapung ke teman-teman itu karena memang dulu jadi kebanggaan ke kami inisiator dan juga relawan untuk mengembangkan kampung nelayan Belawan gitu. Itu sih sebenarnya Bang untuk Prapung. Wah, berarti apa ya? Memang Mama nih dari awal kuliah tuh emang jiwa sosialnya udah tinggi ya tadi ya. Tadi dari apa jurusannya yang sastra Inggris, terus ingin berbagi juga ya sama teman-teman yang mungkin saja waktu itu tidak punya fasilitas yang memadai ya. Jadi kita bisa menjembatani gap tersebut gitu ya pada saat itu gitu Mama dan juga teman-temannya gitu biar anak-anak Indonesia makin just ya bahasa Inggrisnya gitu. Wah berarti seru banget nih, maksudnya nggak cuma menginspirasi tapi Mama nih memang jiwa sosialnya tuh tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang sedang nonton dan pengen apply ke Nutricode ya, apakah kalian jiwa sosialnya tinggi juga kayak Maman gitu ya? Boleh banget nih di Maman jadi inspirasi nih kalau misalnya teman-teman mungkin ada apa ya hal-hal serupa ya di daerahnya gitu ya, kalau misalnya mau giving back gitu mungkin hal-hal kayak yang dilakukan Maman ini bisa jadi salah satu hal yang bisa menjembatani kekurangan yang mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang mengalami tantangan juga gitu ya dalam hal belajar gitu. Wah super inspiring juga nih. Nah nggak cuma di situ aja teman-teman, ternyata Mama ini juga pernah 2 kali menjadi volunteer ya, sempat mengajar juga di kelas inspirasi yang dilaksanakan di Sungai Penuh dan juga Kerinci gitu ya. Terus nggak cuma itu, Mama juga pernah menjadi fasilitator di platform Food for Hungry di Mentawai juga gitu. Wah ini kalau misalnya kita lihat nih profilnya Mama nih penuh dengan aktivitas-aktivitas sosial ya Man ya. Coba boleh diceritain nggak sih Man tentang apa namanya tentang pengalaman kamu nih waktu menjadi fasilitator dan juga waktu ngajar pas inspirasi itu gitu. Mungkin teman-teman juga pengen melakukan hal yang sama gitu ya. Boleh banget, silakan Man. Iya, thank you Bang. Iya, benar banget. Tapi mungkin aku ceritakan terbalik dulu kali ya. Dari Food for Hungry dulu terus ke kelas inspirasi. Karena memang itu tadi. Kelas inspirasi itu aku ikutin karena memang Nutrifood ngasih waktu dan ruang untuk kita bisa jadi volunteerism juga gitu. Food for Hungry itu sebenarnya NGO dan government organization. Food for Hungry itu apa namanya besarnya di Phoenix dan dia ada di 46 negara di dunia dan salah satunya di Indonesia. Dan dulu saat aku lulus kuliah gitu ya di Oktober 2015, aku langsung terima di Food for Hungry dan jadi salah satu fasilitator untuk penempatan Mentawai. Mentawai itu kalau teman-teman tahu gitu ya, itu salah satu kepulauan di Sumatera Barat, paling ujung lah, mungkin hampir ujung di Sumatera gitu. Yang tapi bagusnya Mentawai itu dia punya ombak paling besar kedua di dunia setelah Hawaii. Jadi sering banget tuh setiap akhir tahun pasti di sana ada kompetisi surfing, seluruh apa namanya dari luar negeri juga banyak datang ke sana gitu. Jadi Mentawai jadi salah satu tempat yang menurutku kok setelah aku lulus kuliah itu penting untuk tadi lanjut lagi karena aku dari awal tuh membangun sosial terus apa namanya cukup idealis dari awal gitu ya, dan kok kayaknya anak mahasiswa yang baru lulus ini harus mendedikasikan dirinya ke orang-orang yang membutuhkan gitu, yang menurutku membutuhkan saat itu ya orang-orang di pedalaman di ujung-ujung negeri lah gitu ya, Mentawai gitu ya. Dan di sana itu aku ditempatkan satu desa namanya Palilium.
Leleu itu desa paling ujung di satu kecamatan. Jadi kalau dari Medan flight ke Padang, dari Padang naik kapal 13 jam ke satu kota apa namanya di Mentawai gitu ya. Dari kota itu nyebrang lagi sekitar 3-4 jam ke kecamatan yang ada itu. Dari situ lagi naik motor. Jadi jauh banget gitu. Jadi kok kayaknya pertualangannya panjang banget gitu ya. Dan di sana nggak ada listrik, nggak ada sinyal gitu teman-teman. Jadi aku itu cuma hanya punya waktu sekali seminggu untuk nangkring di satu pohon kelapa yang di situ itu cuma satu ada sinyal gitu. Itu pun satu bar doang. Kita berjejer orang-orang perantauan gitu tuh untuk nelpon pacar, nelpon keluarga gitu. Tapi bersyukur karena memang di situ aku sangat dihargain gitu. Aku tuh kayak dewa, semua hal tahu, semua orang nanya ke aku. Bahkan orang mau melahirkan nanya ke aku. Orang mau minta makan tambahan, semuanya nanya ke aku. Tapi dari situ tuh bukan jadi jumawa enggak, tapi jadi banyak belajar gitu, mempelajari tentang kesehatan, pendidikan, livelihood, pola mengajar segala macam. Dan di sana itu kita mengundang bupati, camat dan juga stakeholders yang ada di desa itu untuk sama-sama mengembangkan desanya. Dan bersyukurnya di sana kita memang dikasih program untuk misalnya mengajarkan anak-anak SD, memberikan kreativitas atau mungkin kesenian di anak-anak SMP, SMA. Terus membuat kelompok menabung di orang-orang tua karena memang di sana itu sumber daya alamnya gede banget, tapi pengelola manajemennya gitu ya mereka itu nggak bisa karena memang orang tahu kelapa dimakan doang, banyak lagi pohon durian atau mungkin rambutan segala macam itu orang-orang cuma hanya butuh untuk dimakan, padahal sebenarnya itu bisa dikonsumsi di packing gitu ya atau mungkin dijualkan ke kota untuk jadi duit gitu. Tapi mereka nggak tahu itu, cuma tahunya bercocok tanam, panen, makan, gitu terus. Jadi kita mengajarkan tentang manajemen juga ke mereka, gimana cara menabung, terus gimana supaya mereka juga bisa bertahan hidup gitu ya, nggak cuma hanya dari sumber daya yang mereka kumpulkan, tapi dari tabungan gitu ya, pendapatan yang mereka punya itu juga bisa untuk pendidikan anaknya, kesehatan. Karena kan anak-anak di situ tuh kelas 6 SD udah pada nikah. Jadi kita mengajarkan itu supaya jangan ada pernikahan dini, terus secara pendidikan cukup bagus, kesehatan cukup bagus, artinya nanti keberlangsungan hidup ke depan orang tuanya juga akan bahagia gitu. Itu sih. Jadi Purple Hungry dulu itu aku ditempatkan di sana. Ngomong soal kelas inspirasi gitu ya. Setelah 2017 gitu masuk ke Nutrifood, penempatan Jambi, aku mengikutinya saat di Nutrifood. Kemarin juga takut-takut, anak baru bisa nggak ya jadi volunteering di kelas inspirasi, karena kan aku saat itu masih baru, aku minta izin gitu ke atasanku, boleh nggak ya aku cuti sekitar 1 minggu untuk ngajar di sekolah di Sungai Penuh dan Kerinci gitu. Aku ingat banget nama SD-nya itu SD 05 Kumun Mudik. Nah itu tuh di Sungai Penuh sana gitu tuh kita ngajarin, ketemu dengan relawan-relawan dari beberapa kota juga untuk ngajarin mereka gitu. Jadi ternyata Nutrifood tuh ngasih ruang dan ngasih waktu dan ngasih kesempatan untuk walaupun kita sebagai pekerja gitu karyawan Nutrifood bisa juga untuk memberi volunteerism gitu ya ke teman-teman yang membutuhkan, dan Nutrifood terbuka banget. Itu sih paling baru. Wah, berarti memang sebenarnya kalau misalnya kita mau explore nih di Indonesia tuh ternyata masih banyak ya daerah-daerah yang mungkin membutuhkan bantuan kita gitu ya, nggak cuma dalam tenaga tapi juga mungkin knowledge, mungkin dari segi ideas gitu ya. Terus waktu kita ke sana gitu ya, kita juga bisa belajar nih mungkin hal-hal baru yang sebelumnya kita belum pernah pelajarin gitu ya, karena ketika kita jadi volunteer gitu ya, belajar dari Maman tadi, ternyata banyak orang tuh yang mungkin masih sedikit gitu ya experience atau exposure mereka, sehingga sampai ketika Maman tiba di sana tuh jadi seolah-olah kayak tahu segalanya gitu ya, but at the same time itu juga jadi salah satu responsibility itu bagi kita untuk bisa giving more to those people gitu ya. Jadi wah, super inspiring banget gitu ya. Kalau misalnya dengar dari ceritanya Maman ya, dari tadi mulai menginisiasi ada ada kampung terapung tadi ya, ada perpustakaan terapung, terus ada juga pernah ikut volunteering di kelas inspirasi di Sungai Penuh dan juga Kerinci, terus ada juga jadi fasilitator di Food for Hungry di Mentawai gitu ya. Jadi Maman nih memang sangat aktif di komunitas-komunitas dan juga kegiatan sosial gitu ya. Apa sih yang membuat
Maman ya, seorang Maman nih sangat tergugah ya untuk selalu ikut dan terjun di kegiatan-kegiatan sosial dan komunitas-komunitas gitu. Kalau misalnya boleh diceritain gitu ya, karena mungkin teman-teman yang nonton juga nih punya keinginan yang sama tapi belum tahu nih gimana caranya gitu ya untuk join komunitas atau mungkin ikut di program-program volunteering gitu. Gimana Man? Oke, sip. Thank you. Karena menurutku kenapa aku aktif banget di komunitas-komunitas itu gitu ya, karena kita kan ada quote bilang kalau network is a net worth gitu ya. Jadi relasi itu, networking itu sangat penting dan paling berharga karena memang tanpa relasi kita itu nggak bisa sendirian sebenarnya kemanapun gitu ya. Mau di pekerjaan, mau di luar, mau di manapun tuh kita sebenarnya nggak bisa. Bahkan kalau makan pun kayaknya kalau sendirian agak agak aneh nggak sih? Makan sendirian tuh agak orang-orang berdua kita sendirian gitu. Nah, menurutku ikut komunitas jadi salah satu tempat yang paling mudah untuk aku bisa banyak kenal orang gitu. Aku awalnya nggak kenal, misal dulu itu ada Hello Green Community namanya, itu salah satu komunitas yang punya Nutrifood dari Hello gitu. Aku kenal Nutrifood dari Hello Green Community sebenarnya. Dulu 2014 apa ya, buat bareng teman-teman gitu ya, kita buatin Hello Green Community. Dan dari situ tuh kenal pertama bertiga, tapi ada temannya teman juga ngajakin gitu ya. Jadi yang kenal sengaja 7 orang. Dari komunitas itu tadi kita kerjasama dengan Turun Tangan, dengan Medan Heritage, dengan macam-macam komunitas lain di Medan gitu ya. Dan dari situ jadi punya banyak relasi gitu, banyak networking. Jadi menurutku semakin banyak networking kita punya, semakin insightful kitanya, dan nggak cuma hanya sharing gitu, tapi kita mendengarkan lebih banyak gitu orang-orang cerita, mendengarkan apa namanya pengalaman mereka, ide-ide dari mereka, inovasi dari mereka itu kita jadi berkembang juga gitu. Aku merasa aku berkembang itu cukup banyak dari teman-teman yang tadi. Jadi apa yang aku tahu itu ternyata nggak sebesar yang kupikirkan gitu. Orang lain tuh masih banyak pengetahuan sama ilmu yang mereka punya sebenarnya gitu. Jadi menurutku semakin banyak komunitas, semakin banyak relasi yang kita punya itu semakin kaya kita gitu, semakin berkembang kitanya juga gitu. Jadi uh, ini cukup penting menurutku. Dan dari kuliah bahkan sampai sekarang pun itu komunitas-komunitas, bahkan sekarang mungkin komunitas yang aku ikutin kayak olahraga gitu ya, karena ikutin juga olahraga sekarang gitu ya, sama Street Workout Medan aku kolaborasi sama mereka. Terus ada juga komunitas-komunitas apa namanya yang dulu masih aktif di tahun aku kuliah, kita masih ajakin sampai sekarang gitu ya. Jadi relasi itu nggak akan terputus sampai sekarang. Bahkan kalau kayak di Nutrifood, aku udah 7 provinsi, dan di masing-masing provinsi itu pasti beda-beda komunitasnya juga. Ada komunitas bisnis yang di Banjarmasin misal gitu ya, ada di Purwokerto komunitas-komunitas sosial juga. Jadi saat aku misal punya rencana untuk jalan-jalan ke Jogja gitu ya, jalan-jalan ke Banjarmasin lagi tuh, aku nggak akan khawatir gitu. Tinggal telepon teman-teman yang kemarin gitu ya, guys aku mau jalan ke Banjarmasin, aman kan ya? Ada yang jemput ke bandara, ada yang ngajak jalan-jalan. Jadi maksudku, ya bukan memanfaatkan juga, tapi karena kita membangun relasi yang cukup baik dari awal dengan mereka, jadi menurutku ke depan itu jadi tabungan kita gitu. Sampai mungkin tua kali ya. Jadi relasi yang baik kalau kita maintain dengan baik juga akan berkelanjutan, sustainable-nya akan bagus juga gitu. Jadi itu menurutku jadi salah satu yang paling penting karena kita nggak bisa hidup sendirian. Jadi kita akan ke depan itu butuh orang lain. Setuju banget ya sama apa yang dibilang Maman, kalau misalnya networking is the new investment gitu ya, karena sekarang kalau misalnya kita nggak punya networking, mungkin kita nggak akan punya karir atau mungkin kita nggak akan punya experience yang sebagus itu gitu ya, karena semakin banyak kita punya relasi, semakin banyak kita tahu dan kenal orang-orang yang inspiratif juga gitu ya, akhirnya kita jadi ketularan nih gitu ya, nggak cuman mungkin dari sisi sosial tapi juga kita dapat pengalaman-pengalaman yang baru, dapat knowledge yang baru pula gitu ya. Jadi tadi setelah di 7 provinsi ya dengan berbagai macam komunitas yang berbeda tuh, Pak Madi sampai tanya kan tadi next wishlist provinsi mana lagi nih Man gitu kalau mau dipindah. Mungkin mau apa namanya, mau cari komunitas lain mungkin Pak Mardi gitu ya, silahkan Maman gitu ya dipindah kemana gitu. Atau udah nyaman di Medan nih, hopefully udah nyaman ya di Medan ya. Nah kalau tadi ngomong-ngomong soal apa namanya, Maman nih juga ikut tergabung di komunitas Freeletics Medan ya, Man ya kalau nggak salah, atau Calisthenics Medan tadi. Calisthenics karena itu nggak tergabung sebenarnya, kita jadi kolaborasi karena lebih pihak
Medan itu ada country park, jadi kita jadi kita setiap hari gitu rutin ini gitu bro. Wah, berarti apa ya? Nggak cuman jiwa sosialnya yang tinggi, ternyata Maman juga punya kesadaran tentang healthy lifestyle yang tinggi juga nih, gitu ya. Oleh karena itu nggak salah nih kalau Maman jadi grand finalist salah satu dari Elemen Crow Awards gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih Man gitu ya? Karena Elemen Crow Awards kan spiritnya memang healthy lifestyle nih, gitu ya, inspiring people not only from your profile as someone who is socially active tapi juga physically active gitu. Boleh nggak sih diceritain tentang um, healthy lifestyle journey dari seorang mama nih, dan bagaimana kamu apa ya, nggak cuma menginspirasi dari ikut calisthenics Medan tapi juga tergabung dan berkolaborasi di dalamnya gitu. Boleh nggak sih diceritain ke teman-teman semuanya yang sudah nonton nih di live kita pada malam hari ini? Silakan Man. Oke, sebenarnya aku jelas sama lu Bal, karena anak-anak roti ini kan badannya bagus-bagus ya. Padahal orang Nutribut dulu itu kok kayaknya orang Nutribut konsumsi produk elemen dan tahu propolisnya tapi badannya nggak oke. Dan aku dulu tuh cungkring dulu kurus aku Bal. Jadi tahun lalu 2021 itu baru baru cukup rutin konsisten gitu untuk atur pola hidup. Padahal dulu tuh aku sering olahraga, merasa dulu tuh kalori intakeku sudah cukup oke gitu. Ternyata belum tentu. Dan aku dulu masalahnya sebenarnya lebih ke begadang setiap hari tuh. Tidur cuma mungkin 3-4 jam atau maksimal 5 jam gitu setiap hari aja. Sebenarnya kan kalau pola hidup yang sehat itu tiga ya. Yang pertama dari pola makan, nutrisi yang baik gitu ya. Terus yang kedua itu dari olahraga yang cukup minimal 30 menit gitu ya. Dan ketiga yang paling penting sebenarnya istirahatnya. Nah, aku malah luput di istirahatnya itu. Nah, melihat dari teman-teman bahkan Iqbal juga dan teman-teman Loti gitu dan teman-temanku juga yang lain tuh aktif banget di olahraga dan badannya cukup bagus ya. Jadi aku jelas juga gitu. Nah, makanya konsisten untuk tahun lalu itu hampir setahun sebenarnya dari awalnya aku 57 kilo. 57 kilo, sekarang itu 70 kilo. Jadi dengan perubahan sekarang 13 kilo aja itu menurutku prestasi yang cukup luar biasa menurutku sih gitu ya. Dan sebelumnya aku nggak pernah punya berat badan sebegini gitu. Jadi BMI-nya udah ideal dan menurutku cukup pede gitu sekarang untuk nunjukin diri gitu. Jadi konsistensi yang itu yang penting menurut dia. Konsistensi untuk makan nutrisi yang cukup, yang bergizi gitu ya. Terus kalori intake yang paling utama yang kita harus lihat ya. Yang kedua itu dari olahraga yang rutin gitu, dan ketiga sebenarnya lebih ke pola tidur yang minimal 7 sampai 9 jam. Itu sih yang aku juga dari tahun lalu itu cukup konsisten gitu ya. Walaupun beberapa bulan ini mungkin 2-3 bulan ini istirahatku juga makin kurang gitu. Mungkin 5-6 jam aja tapi masih overall masih oke untuk bisa uji maintain. Wah, keren banget. Dan kalau nggak salah, apa ya, NutriHub Medan tuh jadi salah satu base campnya di anak-anak calisthenics ya, Man ya. Jadi bisa Betul. bisa sekalian latihan bareng ya, sama kolaborasi sama anak-anak calisthenics Medan gitu. Wah, Betul. Tapi kita terbuka juga mungkin sama calisthenics Medan, tapi misal teman-teman dari running Medan dari manapun kira-kira yang mungkin ikutan join gitu ya, boleh, kita open banget untuk bisa bergabung di Nutrihub olahraga bareng lah, kita sama-sama sehat. Boleh. asik. Nah, keren banget tuh teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton pada malam hari ini dan bertempat tinggal di Medan gitu ya, kalau misalnya mau olahraga bareng sama Maman dan juga ada teman-teman dari Calisthenics Medan, boleh banget ya. Jadi terbuka banget nih buat teman-teman semua nih yang mau bertransformasi ya dan penasaran sama olahraga calisthenics, boleh banget mampir di NutriHub Medan gitu. Wah, Man, nggak kerasa nih udah di ujung acara ya, kita udah hampir 30 menit kita gali-gali lebih dalam nih tentang Maman gitu ya, dari inspirasinya gitu. Mungkin satu kalimat penutup nih gitu Bu, atau mungkin pesan-pesan Maman buat teman-teman yang nonton gitu ya, ada teman-teman yang mungkin lagi kuliah dan ingin gitu ya menyalurkan jiwa-jiwa sosialnya gitu. Apa sih pesan-pesan Maman untuk teman-teman semua yang udah nonton nih di live kita pada malam hari ini? Thank you Bang. Ini juga udah mendekati 2.30 ya. Siap. Uh, Belajar dari pengalamanku dari awal gitu ya, kalau step by step yang dijalankan itu sebenarnya nggak mudah gitu ya. Jadi sampai di posisi ini, sampai saat ini sebenarnya menurutku itu butuh proses yang cukup panjang dan cukup berat gitu. Dan aku bersyukur dan sangat bersyukur sama apa yang aku dapatkan sekarang gitu. Jadi
paling ini sih, yang ini juga kalimat yang selalu aku bilang ke diriku sendiri gitu ya. A little step of our journey itu cannot be compared with thousand of others. Jadi step kecil kita itu nggak bisa dibandingkan dengan 1000 langkah yang orang udah punya gitu. Kita kadang-kadang lihatin, wah keren ya orang ini ya, keren ya orang ini. Padahal orang itu juga melalui apa yang kita nggak tahu gitu. Jadi menurutku comparing sama orang itu bisa, tapi jangan sampai jadi merendahkan kita juga. Jadi ada juga kemarin tuh aku lihat dari postingannya Cidian yang orang terikut juga gitu, Cidian Mariani, dia bilang di postingan itu, you can be successful on your own term. Jadi banyak dari kita itu mengejar pendidikan, ada dari kita itu mengejar bisnis, ada dari kita itu mengejar untuk menikah, ada dari kita mengejar untuk berkelana dulu, ada dari kita itu bersantai, chill and relax dulu gitu. Jadi dari peta sana juga itu tergantung pilihan kita masing-masing. Jadi gak usah memikirkan dalam banyak pikiran apa-apa menurutku sama apa yang nggak bisa kita kontrol. Jadi yang butuh kita pikirkan adalah apapun yang kita bisa kontrol. Dan terakhir mungkin yang selalu aku state mungkin di beberapa postingan Instagramku juga gitu ya, atau mungkin aku buat Instastory juga. Jadi tetap do and be the best version of ourselves gitu ya, dan don't stop until we get enough and proud of ourselves. Nah, mungkin itu kali ya. Oh, keren banget. Jadi tadi ya kalau misalnya kita mau rangkum nih gitu, Maman sudah mengeluarkan jurus-jurus quotes of the day-nya ya. Tadi yang mulai dari never ever compare ourselves or our journey with others gitu ya. We can be inspired but never compare ourselves gitu ya. Karena at the end of the day kita punya journey sendiri ya kan. And this life is not a race, so you know, might as well enjoy your own step. Every little step is meaningful, so you know, always know who you are and whatever your goal is valuable for you gitu ya. Thank you so much Maman buat inspirasinya malam hari ini gitu ya. Semoga teman-teman yang nonton bisa terinspire juga dan teman-teman bisa mungkin mengikuti jejak Maman ya yang super duper punya jiwa sosial yang tinggi ini ya, yang mau kasih giving back to the society, dan hopefully inspirasi Maman juga sampai nih di penonton semuanya. Thank you Maman for your inspiration. Kita jumpa lagi di pertemuan lain ya. Semoga bisa ketemu langsung di Nutrihat Medan nanti. Alright? Ya, thank you Bang, thank you teman-teman. Thank you. Thank you Man. Nah, itu tadi teman-teman semua, kita udah mendengarkan cerita yang menarik banget ya dari Maman, mulai dari social activities-nya dia, terus juga gaya hidup sehat juga yang telah dia bangun ya sejak join di Nutrifood gitu. Jadi memang transformasi itu nggak melulu dari sejak lama gitu ya. Mungkin dari tempat baru gitu ya, dari tempat kerja bisa jadi inspirasi juga untuk memulai gaya hidup sehat gitu. Dan semoga teman-teman juga terinspirasi dari ceritanya Maman tadi gitu ya, and hopefully can also do your own social activities and let alone also the healthy lifestyle yang kalian sedang jalanin juga gitu. Nah, thank you so much teman-teman semua yang udah gabung. Jangan lupa besok masih ada episode ketiga dari Elmen Talks with Elmen Crew Awards Grand Finalist. Nah, besok ada Nino Indrawan yang bakalan hadir ya jam 8 bersama dengan salah satu Grand Finalist nih yang digadang-gadang juga jadi mega kaporit ya, katanya ada Bastian Zeller gitu ya. Nah, teman-teman jangan lewatin besok jam 8 malam di Instagramnya Elmen dan juga Bastian Zeller. So, see you guys. Thank you so much for watching. I'll see you on the next episode. Bye everyone.